kemanusiaannya Tuhan itu, kealahannya, ketuhanannya itu naik ke surga. Jadi kemanusiaan, buktinya setelah dia dikubur, ketuhanannya masuk lagi dan dia bangkit. Artinya dia menunjukkan kemahakuasaannya. Pak Pastor, yang saya tanya sekali lagi sama Anda, ya, yang di tiang salib, yang disalib itu Tuhan atau bukan gitu? Yang manusia di tiang salib itu, ya, Tuhan atau bukan? Itu saya katakan Tuhan, tapi dalam kemanusiaannya, ngerti nggak? Tuhan dalam kemanusiaan. Iya. Tuhan dalam kemanusiaan, Tuhan dalam kemanusiaan. Jadi Tuhan itu di dalam manusia gitu. Iya, dalam manusia, Tuhan dalam manusia. Oh, berarti Bapak Roh Kudus ikut tersalib. Ketuhanannya, maksudnya Iya. kemuliaannya. Iya, saya tahu berarti Bapa dan Roh Kudus ikut juga tersalib gitu. Karena di dalam manusianya. Tidak itu tersalib. Tidak ikut. Iya. Berarti lepas ketuhanannya. Lepas ketuhanannya. Berarti kalau lepas ketuhanannya yang di tiang salib bukan Tuhan. Bukan Tuhan lagi, sudah kemanusiaannya. Berarti Anda ya bilang di awal tadi seharusnya yang di tiang salib bukan Tuhan. Gimana sih muter-muter ya, berbelit-belit dah sama saya. Bingung jadinya. Nah, tapi setelah dia dikubur, kemudian dia menunjukkan ketuhanannya, kealahannya, dia bangkit lagi. Nah, ya gini Pak Pastor, saya kasih tahu Anda. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Bagaimana sih? Udah saya tekankan di awal, kalau lepas ketuhanannya, berarti dosa Anda ditebus yang bukan Tuhan di tiang salib. Macam mana? Masukkan logika. Ditebus oleh Tuhan. Katanya di tiang salib udah melepas ketuhanannya. Ya, tapi setelah dosa kami ditebus, maka ya udah bebas. Nah, setelah itu dia bangkit lagi untuk menunjukkan ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia bisa Jadi begini ya Pak Pastor. Artinya gini, segala nubuatan ya, terus katanya penebusan dosa dengan memakai darah manusia, Tuhan datang menebus dosa, ternyata hoax karena yang menebus bukan Tuhan. Mana sih? Yang menebusnya bukan Tuhan, masalahnya di tiang salib, tapi manusia. Tuhan yang menebus. Satu contoh saya katakan, ya. Nah, satu contoh. Nah, ibarat seorang polisi. Nah, jadi kan orang kan akan takut kepada polisi. Orang kan takut kepada polisi, kepada orangnya atau kepada bajunya. Belum tentu orang takut sama polisi, Pak Pastor. Karena bajunya. Nah, coba kalau dia pakai baju preman seperti itu. Waduh, Pak Pastor, polisi, dia gini ya, polisi sama saya, dia pakai baju polisi, saya nggak takut, saya ajak berantem, dia berani saya. Yang bikin orang takut dengan polisi itu senjatanya, bukan bajunya. Kita kan mengenal polisi kan dari pakaiannya, betul? Nah, terus? Tapi kalau dia kan melepaskan pakaiannya, kita kan nggak tahu bahwa dia polisi. Nah, jadi sehingga kita kan dekat dengan dia, bisa berbincang-bincang dengan. Coba kalau dia memakai kepolisiannya, bajunya, maka orang-orang kan akan segan. Tapi kalau dia berpakai baju preman, maka bisa akan berbincang-bincang. Jadi sama seperti Tuhan. Nah, dia melepaskan kemuliaannya di surga dan menjelma menjadi manusia supaya dia bisa dekat dengan manusia berdosa. Supaya manusia bisa ditebus. Manusia bisa diajari oleh Tuhan. Kebalik ya teman-teman. Perasaan kalau sama saya ya Pak Pastor, banyak polisi yang segan sama saya.
Padahal saya pakai baju biasa tuh, kayak gini aja gitu. Kayak gimana? Nggak cocok, nggak masuk itu analogi. Maksudnya itulah satu perumpamaan yang saya katakan. Artinya supaya mengerti kenapa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia begitu. Jadi Anda mau samakan Tuhan dengan polisi gitu? Bukan saya samakan, tapi begitu istilah satu perumpamaannya. Perumpamaan. Pusing kali ya, berbelit-belit gitu, Pak Pastor. Iya, saya aja pusing dengar Pak Pastor loh. Supaya Pak Ustadz jangan pusing, makanya saya buat satu terjemahannya, saya umpamakan begitu. Supaya Ustadz paham, ada pemahamannya tentang bagaimana Yesus bisa menjadi manusia, begitu. Sekarang saya mau tanya deh ya, untuk menebus dosa itu nabi mana atau nubuatan mana yang mengatakan menebus dosa pakai darah manusia? Maksudnya gimana? Katanya kan Yesus di tiang salib itu udah dinubuatkan dia menebus dosa manusia, betul? Ya, betul. Siapa yang menubuatkan menebus dosa manusia itu pakai darah manusia? Masalah menubuatkan, semua kitab mulai dari Kejadian itu, ya dari awal itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan menebus dosa umat manusia. Satu pun nggak saya temui, Pak. Di perjanjian lama itu menebus dosa pakai darah manusia, satu pun nggak pernah saya temui. Nabi mana atau ajaran mana ya di perjanjian lama mengatakan kayak gitu? Bukan. Itu dalam kitab Yesaya 53. Aduh, Anda yakin bahwa Yesaya 53? Ya, saya yakin. Baik. Di Yesaya 53 nomor 10, penebus dosa itu ya, penebus itu ya, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Kalau itu untuk Yesus, coba Anda tunjukkan sama saya keturunan Yesus. Enggak usah jauh, istrinya aja dulu dah, istrinya tunjukin sama saya. Siapa? Istri Yesus, karena di situ orang yang menjadi korban penebus dosa itu dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Nah, Yesus tidak punya keturunan. Berarti bukan untuk Yesus Yesaya 53 itu Yesus tidak punya istri. Nah, kita kan dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi artinya sendiri yang korban. Nah, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Artinya manusia-manusia itu, ya. Siapa manusia? Pak Pastor, jangan Anda ubah kitab Anda. Jangan diubah-ubah kitab Anda. Di situ dia akan melihat keturunannya. Coba Anda buka bahasa Ibraninya. Yang dimaksud di situ adalah dia akan melihat anaknya. Gimana sih? Mana anak Yesus? Memang kalau Ustadz kalau mengerti kitab suci Kristen memang sulitnya. Kenapa? Karena memang tidak paham. Saya juga sama seperti untuk mengerti Al-Quran, saya tidak paham. Lah, kalau saya kan baca, Pak Pastor, baca yang tertulis di kitab Anda. Bahkan saya tahu tanpa melihat kitab Anda gitu. Saya baca di Yesaya 53 nomor 10 itu ya, mana keturunan Yesus? Perhatikan dulu, baca dulu pelan-pelan dulu. Itu tentang siapa? Apabila dia menyerahkan dirinya untuk korban penembus dosa, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan panjang. Mana keturunan Yesus?